Halo adik-adik, perkenalkan nama lengkap saya Wilmina Sanang Siswao. Saya mahasiswi dari Sekolah Tinggi Pastoral Santo Petrus, Keuskupan Atambua, kelas tingkat 1 semester 2B. Pada kesempatan ini, kita akan melakukan katekese dengan subtema mengasihi sesama dalam Tuhan. Kita masuk pada langkah pertama, yaitu kita mengamati kehidupan kita sehari-hari dengan sesama. Saling mengasihi itu penting, karena dalam hukum Tuhan yang utama ialah mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Maka kita patut menerapkan cinta kasih dalam diri kita agar kita dapat mengasihi sesama sebagaimana Tuhan mengasihi kita. Jika kita tidak mengasihi sesama, namun berkata, "Aku mengasihi Tuhan," itu bukan cinta, karena cinta sesungguhnya kita kepada Tuhan ialah mencintai dan mengasihi sesama kita. Surat Yohanes yang pertama, bab 4 ayat 7 sampai 21 mengisahkan tentang bagaimana Tuhan mengasihi kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Tuhan, sebab Tuhan ada di dalam kasih. Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Tuhan dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dari Roh-Nya. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah pada kesempatan ini kita diajak untuk melihat kembali sejauh mana kita telah mengasihi sesama kita. Sebagai orang beriman, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk memasuki katekese kita pada kesempatan ini dengan menyanyikan lagu pembukaan. Kembangkanlah lagi kemamu, kembangkanlah lagi sayapmu, dan lihatlah fajar mereka. Sing-singkanlah lengan bajumu, bawalah kabar perdamaian, sayangi Dia sebagaimana Tuhan menyayangimu. Jangan kau puas melayani. Di seberang sana dombanya masih ada lagi. Pergi dan pergi beritakan, Kristus datang untuk Dia juga. Sesejuk embun surgawi membasahi jiwa kita yang selalu rindu berjuang. Di sana kan bertanya lagi, mana buah pelayananmu? Apa jawabmu? Apa jawab kita di akhir? Jangan kau puas melayani. Di seberang sana dombanya masih ada lagi. Pergi dan pergi beritakan, Kristus datang untuk Dia juga. Sesejuk embun surgawi membasahi jiwa kita yang selalu rindu berjuang. Sesejuk embun surgawi membasahi jiwa kita yang selalu rindu berjuang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas kesempatan yang penuh rahmat ini. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk hadir dalam pertemuan ini dengan tema mengasihi sesama dalam Tuhan. Kami hendak mendalami iman dan merenungkan firman-Mu.
Kami mohon semoga Roh Kudus menerangi hati dan budi kami, agar kami memahami kehendak-Mu, mengasihi sesama dan ciptaannya, dengan perantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala abad. Amin. Kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu kita memperhatikan hidup kita di dalam lingkungan kita dengan sesama kita. Di sini ada beberapa gambar yang menunjukkan hal mengasihi atau hal menghargai sesama kita. Setelah kita mengamati gambar tersebut, marilah kita merefleksikan diri kita masing-masing. Apakah kita telah mengasihi sesama kita seperti pada gambar tersebut atau belum? Mari kita masuk pada bacaan kitab suci. Bacaan kitab suci diambil dari surat Yohanes yang pertama, bab 4, ayat 7 sampai 21. Dengan perikop Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah, dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dari dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah,"
dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan di perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, meskipun telah banyak orang yang mengatakan bahwa aku telah mengasihi Allah, namun dalam tindakan sehari-harinya tidak pernah mencerminkan bagaimana ia mengasihi Allah. Mungkin di antara kita yang seperti itu dalam kenyataan, meskipun telah banyak orang yang mengatakan bahwa ia mengasihi Allah, namun dalam tindakan sehari-hari dengan sesama tidak pernah rukun dan damai. Mungkin di antara kita yang ada dendam atau bermusuhan dengan saudara-saudaranya, namun ia selalu berkata ia sangat mengasihi Allah. Kita telah pelajari dari Injil yang tadi kita bacakan bersama dan merenungkannya dalam hidup kita, bahwa kasih sesungguhnya itu datang dari Allah. Ia telah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi sesama kita. Setelah kita membaca dan merenungkan bersama-sama, marilah kita mengakui iman kepercayaan kita dengan berdoa, aku percaya. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar orang muda Katolik semakin berperan dalam mengambil keputusan mengasihi sesama dengan hati yang tulus, maka kami mohon dengarkan doa-doa dan permohonan yang putramu dan putrimu yang berhimpun dalam tempat ini. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapak, naungilah para pemimpin gereja agar karya dan usaha dalam menuntun dan membimbing kami untukmu menuju pertobatan dan menjadi teladan mengasihi sesama kami dengan tulus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang muda Katolik, ya Bapa, bimbinglah para orang kudus Katolik di mana saja mereka berada, agar senantiasa menjadi harapan bagi gereja dan bangsa dalam memelihara keutuhan persaudaraan dalam mengasihi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga dengan pertemuan pendalaman iman ini, kami semakin sadar dan akan pentingnya tugas dan tanggung jawab kami dalam menjaga dan memelihara kerukunan dalam hidup kami sehari-hari dengan sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa kita dengan doa yang diajarkan Bapa kepada kita. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Ya Allah yang Maha Kuasa, terima kasih atas bimbingan-Mu selama kegiatan katekesi ini. Dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhir dengan baik. Nama-Mu selalu kami puji dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari